semua pasti kita tidak lepas dari yang namanya itu handphone, apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, walaupun kita tidak bisa lepas dari handphone, kita harus menggunakannya secara dengan baik. Untuk itu, kalau kita tidak menggunakan itu secara baik, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Untuk itu, di sini kami akan membahas tentang cara yang bijak untuk menggunakan media sosial itu. Yang pertama itu ada etika media sosial, sopan santun, dan juga berlaku di dunia maya. Bagaimana kita dapat mengomentari ataupun dengan memberikan postingan ataupun berbicara langsung kepada seseorang dalam media sosial itu, yaitu kita lakukan dengan baik dengan bertanggung jawab atas apa yang telah kita buat di dalam internet tersebut. Contohnya seperti baik kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, sempatkan dengan berbahasa halus maupun jangan menjelek-jelekkan atau menyebarkan apapun yang dia posting itu. Nah, kabar buruknya itu mungkin mengunggah foto teman secara tidak meminta izin dari dia. Nah, itu salah satu cara etika yang tidak pantas untuk ditiru ya teman-teman. Selanjutnya, masuk kepada distraksi digital. Hati-hati terjebak golir tanpa henti. Aplikasi dan media sosial sengaja dibuat supaya kita betah berlama-lama memakainya. Awalnya, kamu hanya mengecek notifikasi. Tanpa sadar, kamu membuka aplikasi lain dan kamu terus menggulir layar selama 1 jam lebih. Padahal seharusnya kamu mengerjakan tugas kuliah atau sedang belajar. Tanpa sadar, waktu kita habis hanya untuk melihat hal-hal yang tidak penting. Padahal masih ada hal atau urusan yang harus kita selesaikan. Solusinya adalah pasang batas waktu pemakaian aplikasi di pengaturan handphone. Yang kedua, matikan notifikasi yang tidak penting pada saat belajar atau melakukan tugas. Yang ketiga, buat jadwal, misalnya membuka aplikasi media sosial pada saat selesai melakukan tugas. Selanjutnya nomor 3, citra diri di dunia digital. Apa sih orang lain yang lihat dari kita di dunia di internet itu? Di media sosial, kita saling menampilkan beberapa postingan, baik dari mengikuti sosial media satu sama lain, dan mereka pun memberikan kita feedback balik seperti menyukai atau pengikut balik. Dan terhadap postingan kita tersebut, jangan sampai harga diri kita malah tergantung pada sesuatu postingan atau tergantung pada HP. Contoh nyatanya itu seperti sifat buruknya itu mengunggah karya tulis, postingan, hasil aktivitas kita sehari-hari ataupun keaktifan kita di media sosial. Dan dampak buruknya itu seperti mengedit foto yang berlebihan atau tutur kata kita terhadap postingan seseorang itu contohnya negatif atau bagaimana, itu kan salah satu menyebabkan suatu masalah atau konflik yang kita timbulkan dari diri kita sendiri terhadap orang lain. So, intinya adalah internet itu alat yang sungguh sangat-sangat hebat yang bisa digunakan oleh banyak orang. Tetapi jika kita menggunakannya dengan yang tidak bisa kita kendalikan, maka yang dirugikan adalah diri kita pribadi. Untuk itu, gunakanlah internet itu atau media sosial itu secara bermanfaat yang bisa membangun citra diri dan juga pengembangan terhadap apa yang kita tahu. Terima kasih.